Video ini akan ngebahas tablet 1 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2025. Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi tablet 1 jutaan terbaik buat kalian pilih di pertengahan 2025. Dan ya, seperti biasa kita akan ngasih 5 rekomendasi tablet sekaligus, yang mana meskipun harganya sama-sama 1 jutaan, tapi kita udah sesuaikan dengan keunggulan dan tentunya budget kalian masing-masing. So, nanti akan ada tablet yang harganya even 1,1 juta aja, dan ada yang udah 1,9 nyerempet-nyerempet di 2 juta. Jadi saran gue, pastikan kalian simak videonya sampai habis. Kalaupun kayak malas atau nggak ada waktu, silahkan cek aja pakai segmen yang udah kita buat. At least kalian perlu tahu 5 tabletnya apa aja, biar nanti kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau kalau mau lebih cepat, silahkan cek aja keranjang YouTube Shopping, bisa klik aja di sana untuk dapetin harga terupdate-nya juga ya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar tablet maupun laptop, bisa kalian subscribe di channelnya Ragadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Tablet 1 jutaan terbaik di pertengahan 2025 yang pertama adalah Huawei MatePad SE 11. Dulu, pas kita bikin rekomendasi tablet 1 jutaan edisi lebaran, tablet Huawei ini masih dibanderol di harga 2 jutaan. Ini untuk versi yang RAM-nya 4 GB. Tapi sekarang di video ini, ya at least per video ini dibuat lah ya, tablet dari Huawei ini udah bisa kita dapatkan dengan harga di 1,9 juta. Ya, kalau kalian belinya di Shopee 77 lewat YouTube Shopping. Oke. Nah, kalau bisa dapetin harga 1,9 juta, tablet ini jadi benar-benar worth it dan bisa dibilang yang terbaik di kelas 1 jutaan. Speknya kencang dengan chipset Huawei Kirin 7 10A dan grafis Mali G51, RAM-nya 4 GB dan storage 128 GB UFS 2.2. Ya udah deh, aktivitas harian kayak nonton YouTube ataupun streaming Winda atau mungkin main game juga di tablet sebongsor ini udah bisa dimainkan dengan lancar. Mau main game kayak Mobile Legends atau Aspal 9 pun ini udah bisa ya. Paling ya main pegel aja pas kita mainnya, soalnya tablet ini ukuran layarnya gede banget, 11 inch. Ya, hikmahnya layar segede ini tentunya udah oke banget ya buat kebutuhan entertaining kayak nonton YouTube ataupun nonton Netflix. Nah, secara kualitas layar juga udah bagus nih, karena dia udah pakai layar tadi ya 11 inch dengan panel IPS dan resolusi di Full HD+, dan juga kecerahannya ini di 400 nits serta refresh rate di 60 Hz. Untuk akurasi warna dia udah mencapai 100% sRGB. Terus dia udah punya sertifikasi TÜV, yang artinya layar dari MatePad SE 11 ini udah bisa dikatakan nggak bikin mata kita jadi cepat lelah. Bisa deh tuh fit call doi berjam-jam tanpa takut matanya jadi kering. Ya asal ada doinya sih. Oke. MatePad SE 11 memiliki bobot 475 gram dengan tebal di 6,9 mm. Baterainya sendiri di 7700 mAh dengan charging speed sekitar 22,5 watt. Terus ada satu kamera 8 megapiksel di belakang dan juga kamera 5 megapiksel di depan. Dan colokannya tentunya dia udah pakai USB-C punya. Tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Redmi Pad SE versi 8 inch. Versi mungil dan juga ekonomis dari Redmi Pad SE ini bisa menjadi salah satu tablet pilihan di harga 1,5 jutaan. Meskipun dia statusnya sebagai Redmi Pad SE yang disunat, tapi secara performa dia tetap kuat. Chipsetnya ini udah pakai MediaTek Helio G85 dengan grafis Mali G52 MC2. Terus RAM-nya ini udah 4 GB dengan storage 128 GB eMMC 5.1. Kombinasi yang udah oke kok buat aktivitas ringan kayak nonton YouTube, scroll sosmed, ataupun belajar menggambar. Sebenarnya layar tabletnya ini nggak mungil-mungil banget sih, karena ukurannya masih di 8,7 inch dengan panel IPS Full HD dan tingkat kecerahan di berapa tuh? 600 nits serta refresh rate-nya udah 90 Hz.
Bisa dibilang tablet ini punya ukuran layar yang pas banget buat mobilitas. Udah enak buat dimasukin ke tas, tapi dia juga tetap punya ukuran layar yang nggak terlalu kecil. Udah gitu dia bisa dipakai buat main game Mobile Legends lagi. Jadi kalau mau push rank dengan baterai 6650 mAh-nya, kita bisa pakai push rank sampai 9 jam nonstop. Bah, apa nggak pegal tuh Pak tangannya main game berjam-jam gini gitu kan? Ya, iya sih, secara bobot dari tablet ini tergolong cukup ringan untuk kelas tablet ya, di 373 gram aja. Cuman yang namanya main game berjam-jam ya tetap lebih enak HP nggak sih kalau mabar? Oke deh, lanjut. Spesifikasi lain dari Redmi Pad SE 8,7 inch ini tergolong standar aja. Mulai dari kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, port yang udah USB 2.0, sampai OS yang udah Android 14. Oh ya, dia juga udah punya micro SD slot yang bisa di-upgrade atau diisi pakai SD card sampai 2 TB. Tablet 1 jutaan terbaik berikutnya adalah Itel VistaTab 11. Tablet ini cocok banget buat lo yang lagi nyari tablet dengan layar besar dan juga RAM-nya udah lega, tapi harganya masih di kisaran 1,5 sampai 1,6 jutaan. Spek dari tablet ini lumayan gila sih untuk kelas harganya. RAM 4 GB dan masih bisa ditambah 8 GB virtual RAM. Total jadi bisa ya, kalau secara teori sih dia bisa 12 GB. Nah, untuk storage-nya dia udah pakai 128 GB eMMC 5.1. Chipset ini dia pakai Unisoc Tiger T615 octa-core dengan grafis Mali G57 MP1. Performanya ini udah cukup banget lah ya buat menghajar berbagai aktivitas, entah itu scrolling sosmed, nonton YouTube, ataupun mungkin browsing-browsing, atau kayak zaman now, belajar nge-prompt di AI. Mau main game casual juga masih aman ya. Nah, layarnya ini lumayan gede, di 10,1 inch IPS HD Plus dengan refresh rate 60Hz dan brightness-nya di 400 nit. Ya, emang sih resolusinya belum Full HD, cuman dari segi ukuran dia udah oke banget buat kebutuhan. Entah itu nonton film, split screen, ataupun ya belajar gambar gitu. Udah ada sertifikasi TV juga yang bikin mata kita jadi nggak cepet lelah. Untuk urusan dimensinya, VistaTab 11 punya bobot di 425 gram dengan ketebalan di 7,9 mm. Baterainya juga lumayan gede, 6000 mAh dengan charging speed di 10 watt. Ya cukup lah buat dipakai hiburan seharian kayak scrolling ataupun nonton TikTok. Asal ya jangan dipakai sambil ngecas ya, nanti panas. Kamera belakangnya 8 megapiksel dengan kamera depan 5 megapiksel dan udah pakai USB Type-C 2.0 yang sudah support OTG juga. Buat pelajar, anak kuliahan, ataupun kamu-kamu yang lagi nyari tablet dengan layar gede buat nonton dan entertainment, VistaTab 11 ini udah bisa dikatakan sebagai salah satu pilihan paling worth it di harga 1,5 jutaan. Tablet 1 jutaan terbaik yang keempat adalah Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi. Kalau lo lagi nyari laptop yang ringkas, ringan, dan brandingnya udah jelas terpercaya, Galaxy Tab A9 Wi-Fi ini wajib jadi pilihan. Ya nggak wajib sih, intinya masuk pilihan lah. Harganya memang lebih mahal jika kita bandingkan dengan tablet 1 jutaan lainnya, tapi pengalaman atau experience tentu bisa lebih smooth dan stabil. Ya bakalan cocok lah buat pelajar, pekerja, atau orang tua yang butuh perangkat ringan buat belajar online, baca, ataupun video call. Chipsetnya, dia udah pakai MediaTek Helio G99. Chipset yang biasanya kita temukan di HP ya, HP gaming harga 2-3 jutaan, yang mana chipset ini terkenal dengan performanya yang kencang, sembari secara efisiensi daya dia tergolong irit. Nah, dikombin dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB, performanya ini sebenarnya udah cukup buat multitasking ringan, nonton YouTube sambil sesekali main Mobile Legends. Cuman ya tadi, penyimpanannya lumayan kecil di 64 GB aja. Layarnya agak kecil dibanding tablet lain di list ini, cuma 8,7 inch dengan resolusi HD Plus TFT LCD. Dan karena dia belum IPS, sudut pandangnya agak terbatas. Apalagi bobotnya cuma 333 gram, lebih ringan dari sebagian besar buku pelajaran.
Yang mana ini tentunya udah cocok lah ya dibawa-bawa di dalam tas kecil. Baterainya sendiri sebenarnya standar ya, ukurannya secara ya dia cuma 5100 mAh. Tapi kalau buat pemakaian sehari masih oke lah, masih bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Dan charging speednya ini juga standar di 15 watt aja. Kamera belakangnya 8 megapiksel autofocus dengan kamera depan di 2 megapiksel. Tablet 1 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan X Tab. Kalau kamu lagi nyari tablet yang oke buat kebutuhan harian kayak nugas, nonton, ataupun Zoom meeting, tablet dari Advan ini bisa menjadi pilihan yang paling terjangkau. Ya emang secara performa tentu dia bukan yang paling lembut ya, cuman at least udah lumayan stabil buat memenuhi kebutuhan tersebut. Ditenagai Unisoc Tiger T310, RAM 4GB LPDDR4X, dan storage 64GB eMMC 5.1, performanya ini terbilang ya standar aja. Bukan yang ngebut tapi bukan yang lemot juga. Ya cocok lah buat anak sekolahan atau orang tua yang butuh tablet buat belajar dan hiburan ringan. Ya toh harganya 1,2 juta, bahkan kurang ya, 1,1 ini guys. Jadi udah mantap lah sesuai harganya. Jangan minta aneh-aneh itu. Oke. Layar 8 inch-nya udah IPS SD, jadi secara tampilan warnanya udah oke lah. At least nggak menyiksa mata. Walaupun ya resolusinya belum Full HD, tapi buat nonton atau belajar online di ruangan yang terang ini masih oke-oke aja. Desainnya ini dari plastik dengan berat berapa tuh? 351 gram dan tebalnya di 9,7 mm. Yang mana udah nyaman buat dipegang dengan satu tangan. Kameranya 5 megapiksel di belakang dengan flash dan 2 megapiksel fix fokus di depan. Udah cukup lah buat video call ataupun ya belajar online. Baterainya 4000 mAh dan cuma support 10 watt charging speed. Terus portnya ini udah USB-C ya untungnya, dan ada combo audio jacknya. Terus udah ada micro SD slotnya juga ya, jadi ya lumayan buat upgrade ke depannya. Yo guys, itu dia tablet harga 1 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari kelima tablet tersebut bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping. Biasanya sih ada di bawah judul atau di pojok kiri ya, di sini ya. Cuman di keranjang YouTube Shopping ini memang bisa melihat harga, tapi tidak bisa melihat promonya. So pastikan kalian klik aja dulu keranjangnya biar nanti kalian bisa ngecek apakah lagi ada voucher atau promo menarik di aplikasi Shopee. Ya, dengar-dengar sih Shopee 77 bakal ada voucher ya, yang potongannya bisa sampai dengan 1 juta rupiah, khusus pembelian lewat YouTube Shopping. So ya, klik aja dulu guys ya, biar nggak rugi. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, saran, atau masukan, atau apapun itu, ya, silahkan drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Bisa kalian subscribe juga buat bisa dapetin rekomendasi menarik lainnya. Oke, itu aja guys. Bye-bye. Yo, thank you.